kayaknya perusahaan baik-baik saja dan kayaknya aku bekerja di sini baik-baik saja, aku memberikan kontribusi, kok bisa sih aku dipecat? Tapi kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi alasannya. Dan ketika dipecat, respon pertama adalah biasanya denial. Nggak mungkin, mana bisa gitu. Tapi dari proses berikutnya mungkin ada kemarahan. Dan kemudian ada mencoba untuk tawar-menawar, masa sih Pak, saya masih nggak bisa dipertahankan gitu. Dan respon yang kemudian akhirnya ketika segala sesuatu tidak bisa direspon lagi adalah belajar untuk menerima dan berdamai dengan situasi. Semakin cepat sebenarnya kita bisa berdamai atau bisa menerima situasi itu, semakin itu akan menolong kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih positif. Kesimpulan buat saya adalah bahwa tidak selalu layoff itu adalah kiamat. Smart FM, Smart Career. Halo Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini saya punya tamu spesial untuk Anda. Kita akan kulik, kita akan ambil ilmunya begitu ya, terutama di bidang karir. Sudah ada Pak Antoni Dio Martin. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Apa kabar? Luar biasa, fantastis dan selalu antusias. Selalu antusias. Yes. Pak Antoni, Ya. di kesempatan kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang ini pahit begitu ya. Ya. Tapi harus mau nggak mau dihadapi oleh para karyawan kalau andai Ya. kata kita bekerja di suatu institusi perusahaan begitu. Ya. Layoff. Yes. Nah, itu kan sesuatu hal yang ditakuti nih oleh para karyawan, tapi sesuatu juga yang harus kita siapkan ya. Kalau misalnya dilihat dari sisi emosi, kalau dari sisi emosi gimana sih kita harus menghadapi layoff itu sendiri? Oke, jadi dalam perjalanan karir kita, kadang kita nggak bisa memprediksi bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi. So, buat kita sebagai profesional, buat kita adalah sangat penting buat kita untuk ready. Selalu siap dengan apapun yang terjadi. Dan banyak orang merasa bahwa layoff itu adalah sebuah bencana. Tapi dalam beberapa kejadian, layoff sendiri sebenarnya bisa jadi berkah. Banyak contoh di dunia ini, ketika orang di layoff, justru itu menjadi titik balik di mana keberhasilan itu terjadi. Seandainya layoff itu tidak terjadi, mungkin titik balik itu tidak akan terjadi. Saya kasih contoh, Steve Jobs ketika dia dipecat dari Apple yang dia bangun. John Sculley yang dia rekrut pada waktu itu, kemudian memimpin dan akhirnya kemudian menendang dia keluar dari perusahaan itu. Alias dia di layoff kan, dia di PHK dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Tapi justru ketika dia keluar dari Apple, dia akhirnya bisa membangun Pixar dan kita berterima kasih karena dia di layoff. Jadi intinya sebenarnya adalah banyak kisah yang sebenarnya menunjukkan layoff itu tidak selalu sebuah bencana. Malah bisa menjadi sebuah berkah. Baik, bisa menjadi peak atau titik balik di mana kita sebenarnya harus bisa bounce back begitu ya Pak Antoni ya? Persis, ya. Dan ada beberapa situasi di mana kadang ketika layoff, energi kita mau diarahkan kemana? Ada yang diarahkan untuk merusak dengan membawa perusahaan ke pengadilan, dengan kemudian menuntut ke perusahaan, gitu. Ataukah kemudian itu menjadi wake up call buat kita? Ada satu film yang sangat bagus judulnya Up in the Air, yang diperankan oleh George Clooney. Saya suka dengan film itu karena film itu bercerita tentang sebuah institusi yang tugasnya adalah mem-PHK-kan orang. Dan ada satu kalimat yang menarik, setiap kali dia mem-PHK-kan orang, kalimat yang dia katakan kepada orang yang di-PHK-kan adalah, ini adalah wake up call buat kamu. Artinya, bisa saja sebenarnya selama ini kita tertidur. Di dalam pekerjaan kita berada di comfort zone kita. Tiba-tiba PHK itu kemudian menjadi sesuatu yang membangunkan kita untuk menjadi sadar bahwa ini adalah kesempatan buat kita untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi realitanya nih Pak Antoni, banyak justru karyawan yang atau profesional yang kalau andai kata di layoff itu rasanya frustasi, depresi, aduh mau kemana ini, saya dapat income dari mana ini, apalagi kalau andai kata di layoff-nya dalam umur yang quote and quote senior begitu. Iya, jadi respon seperti itu wajar. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang kecerdasan emosional, kalau kita lihat dari sudut pandang bicara tentang psikologi, wajarlah. Biasanya respon pertama adalah shock, respon pertama adalah kaget. Kok bisa sih? Kayaknya perusahaan baik-baik saja dan kayaknya aku bekerja di sini baik-baik saja, aku memberikan kontribusi, kok bisa sih aku dipecat? Tapi kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi alasannya.
Dan ketika dipecat, respon pertama adalah biasanya denial. Nggak mungkin, mana bisa gitu. Tapi dari proses berikutnya mungkin ada kemarahan. Dan kemudian ada mencoba untuk tawar-menawar, masa sih Pak, saya masih nggak bisa dipertahankan gitu. Dan respon yang kemudian akhirnya ketika segala sesuatu tidak bisa direspon lagi adalah belajar untuk menerima dan berdamai dengan situasi. Itulah proses yang diceritakan oleh Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikolog yang meneliti tentang bagaimana respon orang ketika terjadi perubahan. Dan itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, semakin cepat sebenarnya kita bisa berdamai atau bisa menerima situasi itu, semakin itu akan menolong kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih positif. Baik, Ya. semakin cepat kita bisa berdamai, semakin cepat kita menerima, ikhlas Betul. begitu ya Pak Ya. Antoni, Ya. semakin cepat kita bisa bounce back. Gimana caranya untuk bisa bangkit kembali? Nah, ada sebuah ide yang sangat bagus yang dalam beberapa kali ketika saya memberikan seminar, ide itu disebut dengan emotional agility. Jadi intinya emotional agility itu adalah menjadi lebih agile secara emosional. Agile itu aslinya apa sih? Lincah, gesit. Termasuk ketika menghadapi situasi ketika kita di layoff. Siapa sih yang mau di layoff? Pasti nggak ada yang mau di layoff. Siapa sih yang mau dicabut dari kondisi di mana udah nyaman secara finansial, secara pekerjaan? Nggak mau. Tetapi ilustrasi yang saya ingin katakan tentang emotional agility ini adalah saya punya satu barang yang sangat bagus yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman gitu. Jadi saya merasa ini sebuah inspirasi yang sangat bagus. Ini adalah sebuah alat, namanya adalah finger trap China. Ya, jadi ini adalah perangkap jari dari China. Jadi ini adalah mainan anak-anak di China sebenarnya. Nah, permainan ini caranya gimana? Jadi kalau jari kita dimasukkan ke dalam, semakin kita menarik, apa yang terjadi? Dia get stuck. Dia get stuck. Jadi semakin kita maksa dan melawan, apa yang terjadi? Dia akan semakin get stuck. Ini saya nggak bisa keluar nih. Ini saya get stuck nih. Nah, satu-satunya cara adalah berusaha pelan-pelan dan mencoba untuk menyesuaikan diri dan kemudian pelan-pelan baru kemudian kita bisa menarik keluar. Nah, ilustrasi yang sama saya mau pakai tentang ketika kita di layoff. Banyak orang ketika di layoff apa yang terjadi? Dia maksa, nolak. Semakin kita berusaha untuk menggunakan energi kita untuk menolak, apa yang terjadi? We get stuck. Dan ini persis dikatakan oleh Susan David di bukunya Emotional Agility. Bagaimana kita menjauh daripada memaksa, daripada kita menolak, resisten, semakin kita get stuck gitu karena energinya jadi nggak bagus. Bagaimana kita mencoba untuk lebih cerdas, menyesuaikan, akhirnya pelan-pelan kita bisa keluar dari situasi itu. Itu emosi yang cerdas. Makanya dia mengatakan ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama-tama adalah menyadari apa sih yang sebenarnya kita rasakan ketika kita kena layoff. Pasti dong ada rasa marah, rasa jengkel. Buat dia adalah nggak apa-apa. Coba dulu secara jujur apa sih yang kamu rasakan. Dan yang kedua yang dikatakan oleh Susan David adalah bagaimana kita belajar untuk step up. Jadi step up itu artinya keluar dari situasi itu dan mencoba untuk melihat gambaran secara besar. Bahwa sebenarnya tidak selalu itu bermakna bahwa itu adalah dunia kita kiamat kok. Ada hal-hal lain yang bisa jadi alternatif buat kita. Nah, terus langkah kita berikutnya adalah bagaimana kita mencoba untuk menanyakan kembali sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu tujuan kita, pekerjaan kita bukan satu-satunya jalur kok. Jadi kita bisa melihat seolah-olah bahwa selama ini kita marah karena melihat bahwa perusahaan kita itu seolah-olah cuma itu satu-satunya tempat di mana kita bisa menunaikan apa yang kita inginkan. Enggak gitu. Kalau kita perhatikan dan tanya kembali kepada kita secara jujur, apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Kita tahu bahwa ada banyak kok jalur yang bisa kita pakai. Perusahaan ketika memecat kita, oke, saya masih punya jalur yang lain. Dan yang paling penting kata Susan David di bukunya Emotional Agility adalah belajar untuk lincah dan dengan cepat mencari cara dan perubahan dan adjust dengan situasi itu. Jadi jangan lama-lama get stuck di situ. Ya, jadi keluarlah dari situasi itu secara lincah. Nah, ini yang jadi pelajaran penting. Nah, kebanyakan kalau kita perhatikan, Batasya adalah orang marah, kesel, jengkel, berusaha untuk melawan. Semakin kita melawan, semakin kita get stuck, energi kita nggak bagus. Tapi ketika kita pelan-pelan menyesuaikan, akhirnya kita bisa keluar dari situasi itu dan menjadi lebih sukses, lebih berhasil. Seperti kayak Steve Jobs. Malah ketika dia pecat, dia bisa membangun Pixar. Contoh lain, Lee Iacocca yang dipecat oleh Henry Ford. Dia berhasil membesarkan Chrysler.
coba kalau nggak dipecat, mungkin dia nggak akan sukses seperti itu. Ya, buat saya adalah tantangan buat teman-teman adalah bagaimana menjadikan ketika kita sampai di layoff, justru kita mengatakan perusahaan salah nih, pecat gue. Rugi. Perusahaan pecat gue. Justru ketika gue dipecat, gue akan buktikan gue bisa lebih sukses, lebih bisa berhasil. Dan di organisasi di mana yang tepat, di mana saya baru berada, yang nantinya saya akan berada, saya akan membantu dia lebih sukses lagi. Jadi kita bisa keluar dan di layoff dengan proud, dengan perasaan bangga dalam situasi tersebut. Nah, itu yang paling penting. Oke, itu kalau Anda kata dalam kondisi kita yang di layoff, Pak Antoni. Gimana caranya untuk perusahaan atau HR itu sendiri melayoff karyawannya dengan baik-baik agar ya output yang dihasilkan atau karyawan tersebut bisa keluar dengan damai? Ya, nah makanya sangat penting adalah bagaimana kita membantu untuk mereka mereframe. Ya, artinya gini, seperti yang saya ceritakan, film yang sangat bagus adalah film Up in the Air itu. Ketika dipecat, orang tidak dikatakan bahwa kamu dipecat, tapi dikatakan bahwa ini adalah wake up call buat kamu, bahwa situasi kondisi perusahaan tidak senyaman yang kamu pikirkan. Ya, kita masih mau menginginkan kamu, tapi organisasi nggak bisa lagi menampung kamu. Itu kan sebenarnya masalah frame. Ya, maka sangat penting buat HR untuk memframe itu. Dan yang paling penting sebenarnya sebisa mungkin sih waktu ketika saya di HR, ketika dengan teman-teman melakukan layoff seperti itu, bahkan saya masih ingat ada beberapa pengalaman ketika saya harus mem-PHK orang gitu. Masalahnya adalah orang ini kompeten, orang ini bagus, cuma saya merasa bahwa orang ini nggak pas di bidang pekerjaan itu. Maka pada waktu itu saya kemudian memanggil beliau dan kemudian saya katakan kepada beliau secara jujur, saya bilang, Pak, Bapak itu bagus, Bapak itu punya kemampuan. Saya bukan menghibur Bapak. Terus terang yang saya perhatikan kepada Bapak adalah Bapak punya kemampuan ini, Bapak punya kemampuan ini, Bapak punya kemampuan ini. Tapi perusahaan saat ini dengan posisi sekarang ini tidak bisa menampung kemampuan Bapak seperti itu. Saya yakin Bapak kalau keluar di tempat yang lain yang bisa menampung kompetensi Bapak seperti ini, Bapak bisa sukses, Bapak bisa berhasil. Dan saya punya banyak pengalaman justru ketika orang ini keluar dan akhirnya kemudian mereka berterima kasih bahwa ternyata memang di luar lebih cocok, lebih sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan kompetensi mereka. Jadi kesimpulan buat saya adalah bahwa tidak selalu layoff itu adalah kiamat. Tidak selalu yang namanya layoff, PHK itu adalah kartu mati. Kembali lagi kepada kita. Apakah kita punya harga diri yang cukup tinggi untuk mengatakan kepada perusahaan bahwa justru ini adalah saat buat saya untuk membuktikan. Yang kedua adalah apakah energi kita juga emosi kita mau dipakai untuk merusak dengan cara menuntut perusahaan menghabiskan energi untuk hal seperti itu, ataukah kita justru menghabiskan energi kita untuk membangun kemampuan kita, membangun sesuatu sehingga kita bisa membuktikan justru ketika di PHK kita bisa justru bertumbuh dan berkembang jauh lebih sukses, lebih luar biasa lagi. Ya, itu yang paling penting. It depends on you begitu ya Pak Antoni. Exactly, betul. Dan memang ya fase-fase denial itu harus dilewati, betul. Tapi harus berdamai. Wajar, betul. Dan harus bangkit kembali. Exactly. Satu pintu tertutup, banyak pintu lain yang terbuka. Persis, betul. Kalau enggak, maksa. Harus dobrak. Gedor-gedor. Yes. Terima kasih Pak Antoni untuk insight-nya. Yes. Dan smart listeners, pastikan Anda dengarkan lagi insight-insight lainnya seputar bagaimana peningkatan karir, terutama untuk karir Anda. Saya Tasya Rustama dan Pak Antoni Dio Martin. Kami pamit, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.